Selamat bertemu kembali teman-teman guru penggerak di seluruh Indonesia. Saya Dipadi Martius, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Padang Panjang. Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini saya akan membahas berkaitan dengan modul 14 yakni budaya positif. Dan pada segmen ini kita akan mencoba melaksanakan praktek segitiga restitusi. Teori restitusi itu berdasarkan pendapat dari Dan Gosen, di mana beliau mengatakan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan kata lain, restitusi dilakukan sebagai upaya membantu memperbaiki diri agar memiliki karakter yang lebih baik dan kuat. Ada beberapa langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara menyatakan kalimat-kalimat di bawah ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berikut langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar asing bagi guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nih contoh kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi harus menambah sikap yang baru. Nah, terakhir, langkah ketiga, yakni menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama, tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nanti yang mereka inginkan. Nah, itulah langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi.
Oke, selamat pagi Rizky. Pagi Pak. Apa kabarnya pagi ini? Baik Pak. Ada sehat? Sehat Pak. Kalau boleh tahu Bapak tempat tinggalnya Rizky di mana ini? Di Bukit Sulungan Pak. Tinggal dengan keluarga. Setia Pak. Bersaudara berapa orang? Saya bersaudara 3 orang Pak. Saya nomor 2. Audio Jungle. Oke Rizky, kita santai saja ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi ya. Jadi begini Rizky, kira-kira Rizky tahu nggak kenapa Bapak panggil Rizky? Nggak tahu Pak. Jadi kira-kira dalam waktu beberapa waktu belakangan ini dalam pergaulan dengan teman-teman ada yang berbeda nggak Pak Rizky? Ya Pak. Itu saya dijauhi oleh teman saya Pak. Oh gitu ya. Oke. Kalau dari aktivitas hubungan pertemanan yang dilakukan, menurut Rizky sudah baik atau belum? Belum ya? Oke, baik di sini Bapak perhatikan dari sisi pergaulan Rizky dengan teman-teman, baik teman sekelas maupun teman yang di lingkungan sekolah. Rizky tampaknya agak kurang menjaga hubungan baik. Benar begitu? Ya Pak. Rizky ada melakukan hal yang tidak disukai oleh teman. Ada Pak. Bahkan ini menurut laporan dari beberapa guru, Rizky ikutan tawuran. Apa benar demikian? Ya Pak. Oke. Baik, dari data informasi yang Bapak terima selama ini Rizky belajar, namun di sini Bapak tidak mencari kesalahan Rizky atau menyalahkan Rizky, tapi Bapak di sini adalah untuk berdiskusi, kita membuka pemikiran kita, bagaimana kita memperbaiki keadaan atau kondisi tersebut sehingga kita menemukan solusi dari persoalan-persoalan yang Rizky alami. Kan mungkin kita merubah situasi yang sekarang menjadi situasi yang lebih baik. Oke, apakah Rizky setuju dengan usulan Bapak ini? Setuju Pak. Oke Rizky, kira-kira Rizky masih ingat kesepakatan kelas kita di sekolah ini yang tertuang di dalam peraturan akademik sekolah atau peraturan sekolah terkait perilaku warga sekolah. Ya Pak. Nah, apa yang Rizky ingat? Coba ungkap. Yang saya ingat itu tidak boleh berlaku kasar kepada teman dan tidak boleh terlibat tawuran. Oh, tapi Rizky masih ingat ya, itu kesepakatan kelas kita. Nah, kalau Rizky bertindak kasar atau terlibat tawuran, dampaknya apa bagi Rizky? Teman-teman menjauhi saya Pak. Ya, mungkin juga melanggar aturan sekolah dan dijauhi oleh teman-teman. Nah, sekarang apakah Rizky ingin tinggal kelas? Tidak. Tidak. Nah, itu kan sudah Rizky udah tahu ya. Nah, terus kenapa Rizky selama ini sering melakukan tindakan kekerasan dan terlibat tawuran? Ini Pak, saya larut dalam masalah Oh, berarti kekesalannya di rumah masih terbawa ke sekolah, dan larut dalam persoalan itu. Ya. Oke, apakah menyakiti orang lain? Rizky merasa senang dan puas. Coba Rizky ceritakan ini. Apa yang Rizky tahu ini? Berarti ketika
kekerasan itu orang tidak akan merasa senang kan? Iya. Nah, berarti itu sebuah perbuatan tidak menyenangkan. Kira-kira menurut Rizky apa yang perlu Rizky lakukan agar tidak melakukan tindak kekerasan lagi atau ikut tawuran lagi? Nah, apa kira-kira? Tidak tidak ingin terlibat dalam tawuran atau tidak menolak ajakan teman tawuran, Nah, untuk ke teman-teman, tidak bersuka lagi. iya, itu ya. Oke, bagus ya. Nah, apakah Rizky ini berbicara sebentar ini karena paksaan atau takut kepada Bapak sehingga mencoba mengatakan yang baik-baik saja? Kalau saya terus ingin berubah. Apakah Rizky apa yang Rizky lakukan setelah ini? Kan berbuat baik pada teman dan tidak terlibat lagi dalam tawuran. Ini apakah Rizky serius mau melakukan ini? Serius Pak, ingin berubah. Oke, bagus ya. Bapak bangga kepada Rizky, bahagia mendengarkannya. Namun Rizky tidak perlu berjanji kepada Bapak, silakan berjanji kepada diri Rizky itu sendiri sebagai wujud dari komitmen kesadaran diri. Oke, Rizky, ada yang perlu Rizky tanyakan kepada Bapak atau didiskusikan atau ada lagi hal-hal yang masih mengganjal di hati Rizky? Oke, jadi mungkin kita cukupkan diskusi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini, solusi yang Bapak sampaikan ini membuahkan hasil yang baik. Oke Rizky ya, terima kasih sekali lagi untuk Rizky telah memenuhi undangan Bapak untuk bertemu Bapak pada hari ini. Dan silakan Rizky pulang, hati-hati dalam perjalanan pulang, sampaikan salam Bapak untuk kedua. Baik Pak, terima kasih Pak. A few moments later. Berkat nasihat dari Bapak Dipa, saya dapat merubah sikap dan perilaku saya. Beliau tidak menyalahkan saya, namun berupaya memperbaiki diri saya. Saya telah berubah menjadi sesuatu yang baik. Terima kasih Pak Dipa. Selamat pagi Fajri. Ya pagi Pak. Apa kabarnya pagi ini Fajri? Sehat? Sehat. Rileks saja ya, Ya. tidak usah tegang, santai saja. Boleh tahu Bapak Fajri tinggalnya di mana? Di Paninjauan Panjawan. sama kedua orang tua dan kakek juga adik yang masih kecil. Oke, baiklah Fajri. Begini Fajri, kira-kira Fajri tahu nggak kenapa Bapak panggil menghadap? Nggak tahu Pak. Baiklah, begini Fajri. Hari ini Bapak mendengar Fajri datang terlambat dan kepergok oleh salah seorang guru kita memanjat pagar, terlambat dan memanjat pagar untuk bisa masuk ke sekolah. Itu memanjat pagar di belakang. Nah, benar begitu? Oh iya Pak.
Bahkan informasi yang Bapak dengar dari guru-guru yang lain, ini Fajri akhir-akhir ini sering datang terlambat. Iya Pak, iya betul. Iya. Nah, ini informasinya ya. Nah, jadi Fajri tidak perlu minta maaf sama Bapak lah. Nah, tujuan Bapak memanggil Fajri bukan untuk mencari kesalahan, tapi ingin mengajak Fajri berdiskusi untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian menemukan solusi dari masalahnya adalah keterlambatan. Nah, sehingga ini tidak terulang lagi. Nah, bahkan kalau bisa Fajri bisa menjadi lebih baik. Oke? Fajri, menurut Bapak, setiap tindakan yang dilakukan tentu ada alasannya, gitu ya? Ya. Nah, Bapak ingin tahu nih, kira-kira apa yang menyebabkan Fajri terlambat atau sering terlambat, dan kemudian panjat pagar. Nah, untuk masuk ke dalam. Rumah saya jauh dan kendaraan susah. Gitu ya. Saya lambat karena tidak boleh masuk jika terlambat. Oke, baik kalau begitu. Nah, berarti saat ini Bapak sudah tahu alasan Fajri ini kenapa terlambat dan memanjat. Ya, Bapak sudah tahu nih apa yang mendasari Fajri datang terlambat dan akhirnya memutuskan untuk dapat masuk memanjat pagar belakang. Oke ya. Fajri, Bapak ingin tahu apakah Fajri masih ingat kesepakatan kelas kita atau sekolah kita tentang peraturan di sekolah kita ini? Masih. Coba Fajri ingat apa itu? Siswa tidak boleh datang terlambat. Oke. Kira-kira apa dampaknya kalau ada siswa yang terlambat? Akan mengganggu pembelajaran di kelas Pak. Selain itu ada dampak lain nggak? Kalau Fajri memanjat tembok yang tinggi di belakang sekolah, nah kira-kira apa resikonya? Bisa membahayakan diri saya sendiri. Nah, ya, membahayakan diri sendiri ya. Nah, betul sekali Fajri. Nah, Fajri kan sudah tahu itu ya. Nah, dampaknya tadi. Nah, sekali lagi Fajri tidak perlu meminta maaf sama Bapak, cukup renungkan dalam diri Fajri. Apa yang telah lakukan, apa dampaknya, apa peraturan kita di sekolah. Ya. Terutama bahaya terhadap bukan saja teman, tapi diri kita sendiri. Ya. Nah, sekarang apakah Fajri akan tetap melakukan hal itu? Tidak. Apakah Fajri bersedia memperbaiki hal tersebut untuk masa yang akan datang? Iya Pak, saya bersedia. Kira-kira apa yang bisa Fajri lakukan untuk memperbaiki diri? Nah, coba ceritakan kepada Bapak. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kedepannya saya akan selalu datang tepat waktu dan tidak akan pernah memanjat tembok lagi. Oke, jadi itu sudah dengar ya. Baik, Bapak sangat menghargai solusi yang Fajri tawarkan, yang Fajri pilih sendiri, artinya untuk memperbaiki diri dan tidak akan terlambat lagi, termasuk tidak memanjat tembok lagi, itu bisa masuk ke sekolah. Nah, apakah solusi ini terpaksa atau hanya sekedar ingin menyenangkan Bapak atau pihak sekolah ini? Tidak Pak, saya sungguh-sungguh ingin melakukan dari diri sendiri. Oke, baik. Nah, jadi Bapak ucapkan terima kasih atas komitmen Fajri untuk melakukan perubahan dan menyadari kekeliruan dengan keterlambatan. Oke,
mungkin untuk diskusi dengan Bapak pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih ya sudah datang memenuhi panggilan Bapak. Oke, silakan Pak Jiri kembali ke kelas untuk belajar, mengikuti pembelajaran berikut. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih Pak. Oke ya. A few moments later. Saya telah melakukan kesalahan dan juga membahayakan diri saya sendiri. Saya telah melanggar aturan sekolah, namun saya diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan. Saya akan berubah tanpa rasa terpaksa. Terima kasih Pak Dipa yang telah memberikan nasihat yang amat berguna dan bijaksana.